Kasus tewasnya Brigadir J perlahan mulai terungkap. Sejauh ini, terdapat sejumlah temuan yang justru bertolak belakang dengan cerita awal yang disampaikan oleh Polri. Mulai dari adu tembak, dugaan pelecehan, hingga fakta Irjen Verdi Sambo tak melakukan PCR saat peristiwa penembakan terjadi. Pada awal kasus ini mencuat, disebutkan Brigadir J tewas setelah terjadi baku tembak di rumah dinas Eks-Kadif Propam Polri Irjen Pol Verdi Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan pada Jumat 8 Juli 2022. Namun kasus ini baru diungkap ke publik pada Minggu 10 Juli 2022 atau 2 hari setelah kasus terjadi. Polisi telah menetapkan 2 tersangka dalam kasus ini, yakni Baradae dan Brigadir RR. Baradae yang awalnya diceritakan sebagai sosok penembak ternyata tak memiliki motif apapun lantaran aksinya merupakan perintah dari atasan. Setelah menjadi tersangka, Baradae memilih untuk justice collaborator untuk mengungkap tabir yang menutup kasus ini. Kasus tewasnya Brigadir J menyita perhatian publik, terlebih kasus ini melibatkan 25 personil Polri dari berbagai pangkat. 10 orang diantaranya telah dicopot dari jabatannya dan dimutasi oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit. Kepolisian membentuk tim sus dan irsus untuk mengungkap kebenaran kasus tewasnya Brigadir J. Seiring bergulirnya kasus, satu persatu cerita awal yang disampaikan polisi ke publik mulai terbantahkan. Pada awal kejadian, Polri menyatakan Brigadir J tewas dalam insiden baku tembak dengan Baradae. Baku tembak dipicu karena aksi pelecehan yang diduga dilakukan Brigadir J terhadap istri Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati. Hal itu dibenarkan oleh Karopenmas Divhumas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan ketika itu. Ramadan menuturkan, fakta itu diketahui berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara atau TKP dan memeriksa sejumlah saksi. Namun Baradae belakangan mengungkap tidak ada insiden baku tembak antara dirinya dan Brigadir J di rumah Verdi Sambo. Hal itu disampaikan oleh kuasa hukum Baradae, Muhammad Burhanuddin. Keterangan Baradae soal pembunuhan Brigadir J telah diungkap dalam berita acara pemeriksaan atau BAP yang saat ini telah selesai. Ia menambahkan, ada beberapa pernyataan polisi sebelumnya yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya terjadi. Burhanuddin kembali menegaskan tidak ada insiden tembak-menembak, namun Baradae menyaksikan sendiri detik-detik Brigadir J tewas ditembak. Beberapa saksi juga menyaksikan insiden tersebut. Soal dugaan kasus pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir J terhadap istri Verdi Sambo juga masih dipertanyakan. Baradae mengaku tak melihat aksi pelecehan, hanya mendengar suara teriakan istri Verdi Sambo. Soal Baradae yang awalnya disebut sebagai penembak nomor 1 di Resimen Pelopor juga tak sesuai dengan fakta. Keterangan tersebut disampaikan oleh Kapolres Jakarta Selatan. Namun, klaim itu terbantahkan oleh temuan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu menyatakan, Baradae bukanlah seorang penembak atau sniper. Selain itu, ia juga bukan ajudan Verdi Sambo, melainkan seorang sopir untuk akomodasi Verdi Sambo. Baradae juga diketahui baru latihan menembak 4 bulan sebelum insiden terjadi. Klaim polisi yang mulai terbantahkan berikutnya adalah soal keberadaan Verdi Sambo ketika insiden terjadi. Karopenmas Divhumas Mabes Polri Brigjen Ahmad Ramadan mengatakan, Verdi Sambo tak ada di lokasi kejadian dan sedang melakukan tes PCR COVID-19. Belakangan, ada temuan bahwa Irjen Verdi Sambo ternyata tidak melakukan PCR saat peristiwa penembakan Brigadir J. Berdasarkan pengakuan Baradae, Verdi Sambo sedang berada di TKP saat Brigadir J meregang nyawa. Lebih lanjut, dia mengatakan pada tragedi penembakan Brigadir Yosua, penembak pertama dilakukan oleh Baradae, kemudian dilanjutkan pelaku lain. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.